Pernah nggak sih kalian terpukau saat melihat lukisan atau patung naga yang gagah? Atau mungkin merinding saat nonton film fantasi yang menampilkan makhluk raksasa bersisik ini? Naga, sebuah kata yang langsung membangkitkan imajinasi kita tentang kekuatan, sihir, dan misteri. Tapi, dari mana sebenarnya asal-usul legenda makhluk luar biasa ini? Apakah mereka hanya sekadar dongeng pengantar tidur? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan, melintasi waktu dan benua untuk mengupas tuntas legenda naga dari berbagai penjuru dunia. Siapkan diri kalian karena petualangan kita akan segera dimulai. Mari kita mulai perjalanan kita dari timur. Tempat naga seringkali dipandang sebagai simbol keberuntungan dan kekuatan alam. Di Tiongkok, naga atau long adalah makhluk yang sangat dihormati. Berbeda dengan gambaran naga Eropa yang seringkali digambarkan sebagai monster penghancur, naga Tiongkok adalah entitas bijaksana yang menguasai elemen alam, terutama air. Mereka dipercaya tinggal di sungai, danau, dan lautan, serta mampu mengendalikan hujan dan banjir. Itulah sebabnya, para kaisar Tiongkok kuno sering menggunakan naga sebagai simbol kekuasaan mereka, yang melambangkan kemampuan untuk membawa kemakmuran dan menjaga keharmonisan di seluruh negeri. Naga Tiongkok biasanya digambarkan memiliki tubuh seperti ular, cakar elang, tanduk rusa, dan sisik ikan koi. Sebuah perpaduan indah dari berbagai hewan yang melambangkan kekuatan alam yang menyatu. Mereka bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati sebagai dewa pelindung. Sekarang, ayo kita terbang ke sisi lain dunia, ke Eropa, di mana citra naga mengambil bentuk yang sangat berbeda. Di sini, naga seringkali menjadi antagonis utama dalam cerita-cerita kepahlawanan. Mereka digambarkan sebagai monster raksasa bersayap seperti kelelawar, bernapaskan api, dan memiliki sifat serakah. Mereka menjaga tumpukan harta karun di gua-gua terpencil atau menculik putri kerajaan, menunggu seorang satria pemberani datang untuk mengalahkan mereka. Kisah seperti Santo George yang mengalahkan naga untuk menyelamatkan seorang putri adalah salah satu legenda paling ikonik di Eropa. Dalam mitologi Nordik, kita bertemu dengan J. Ermengander, si ular Midgard, naga laut raksasa yang begitu besar hingga bisa melingkari seluruh dunia dan menggigit ekornya sendiri. Berbeda dengan naga timur yang bijaksana, naga Eropa adalah simbol dari kekacauan, keserakahan, dan kekuatan liar yang harus ditaklukkan oleh peradaban manusia. Lalu, bagaimana bisa dua budaya yang begitu jauh memiliki konsep makhluk yang mirip, namun dengan interpretasi yang sangat bertolak belakang? Para ahli punya beberapa teori menarik. Salah satu teori yang paling populer adalah penemuan fosil dinosaurus. Masyarakat kuno yang sedang menggali tanah tiba-tiba menemukan tulang belulang raksasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya tanpa pengetahuan tentang paleontologi. Sangat masuk akal jika mereka membayangkannya sebagai sisi-sisi makhluk raksasa yang menakutkan, yang kemudian mereka sebut sebagai naga. Bentuk tengkorak Triceratops misalnya bisa saja diinterpretasikan sebagai kepala naga bertanduk. Teori ini menjelaskan mengapa legenda naga ada di hampir setiap benua? Karena fosil dinosaurus juga tersebar di seluruh dunia. Teori lain datang dari dunia hewan. Alam kita penuh dengan makhluk yang bisa menjadi inspirasi. Ular sanca raksasa, buaya besar, atau bahkan kadal monitor bisa menjadi dasar dari cerita naga. Bayangkan melihat seekor buaya besar menyambar mangsanya di tepi sungai atau ular piton yang melilit pohon. Bagi masyarakat kuno, pemandangan seperti itu pasti terlihat seperti kekuatan supernatural. Di beberapa budaya, naga memang digambarkan sangat mirip dengan reptil. Misalnya, naga wyvern di Eropa yang hanya punya dua kaki dan sepasang sayap, sangat mirip dengan gambaran reptil terbang. Kombinasi dari berbagai hewan menakutkan ini bisa jadi telah menyatu dalam imajinasi kolektif manusia, menciptakan sosok naga yang kita kenal. Selain fosil dan hewan, ada juga teori psikologis yang menarik. Naga bisa jadi merupakan manifestasi dari ketakutan terbesar umat manusia.
Dalam psikologi, naga sering dianggap sebagai simbol dari sisi gelap atau bayangan diri kita, ketakutan, keserakahan, dan naluri primitif yang harus kita hadapi dan kendalikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Satria melawan naga bisa diartikan sebagai metafora perjuangan internal seseorang untuk menaklukkan kelemahannya sendiri. Naga yang menyemburkan api melambangkan amarah yang merusak, sementara hartanya melambangkan keserakahan. Dengan mengalahkan naga, sang pahlawan tidak hanya menyelamatkan kerajaan, tetapi juga mencapai pencerahan dan kedewasaan. Jadi, naga bukan hanya monster eksternal, tapi juga monster di dalam diri kita. Namun, tidak semua naga di dunia adalah simbol kebaikan atau kejahatan murni. Di Asia Tenggara, misalnya, kita punya naga, makhluk mitologis berbentuk ular raksasa yang sering dikaitkan dengan air dan kesuburan. Di Thailand dan Laos, naga dipercaya tinggal di Sungai Mekong dan dianggap sebagai pelindung. Festival seperti Bang Phai Phaya Nat bahkan diadakan untuk menghormati mereka. Di Indonesia sendiri, kita punya legenda Antaboga, naga penjaga dasar bumi dalam mitologi Jawa kuno. Dalam banyak kisah wayang, Antaboga adalah dewa bijaksana yang menjadi fondasi dunia. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya simbol naga yang bisa beradaptasi dan memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada nilai-nilai budaya setempat. Mereka bisa menjadi dewa, monster, simbol alam, atau cerminan jiwa manusia. Jadi, setelah menjelajahi semua legenda ini, apakah naga itu nyata? Secara fisik, kemungkinan besar tidak. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan makhluk raksasa bersayap yang bisa menyemburkan api. Namun, secara mitologis, budaya, dan psikologis, naga sangatlah nyata. Mereka hidup dalam cerita, seni, dan imajinasi kita selama ribuan tahun. Mereka adalah simbol abadi dari kekuatan alam yang dahsyat, misteri yang belum terpecahkan, dan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan, baik di dunia luar maupun di dalam diri kita sendiri. Naga mengajarkan kita untuk menghormati alam, menghadapi ketakutan kita, dan berusaha untuk mencapai kebijaksanaan. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari warisan kemanusiaan kita. Kisah naga adalah bukti betapa luar biasanya imajinasi manusia dalam mencoba memahami dunia di sekitar mereka. Dari naga pelindung di timur hingga monster penantang di barat. Setiap budaya telah membentuk naga sesuai dengan pandangan dunia mereka sendiri. Dan hingga hari ini, pesona naga tidak pernah pudar. Mereka terus muncul dalam film, buku, dan game favorit kita, mengingatkan kita pada kekuatan cerita dan keajaiban yang bisa lahir dari sebuah misteri. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan kita menelusuri dunia naga yang menakjubkan ini. Legenda mana yang jadi favorit kalian? Atau mungkin ada versi naga dari daerah kalian yang belum kita sebutkan? Tulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali membacanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.